Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak semuanya bisa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati teman-teman sejawat dari TKIT Robani yang hari ini berkesempatan hadir dalam acara diseminasi budaya positif di TKIT Robani dalam mendukung teman-teman calon guru penggerak tahun angkatan ke-9 tahun 2023. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan hari ini terkait kegiatan diseminasi atau namanya ini praktik baik ya teman-teman ya, terkait dengan budaya positif yang akan diberikan oleh teman-teman calon guru penggerak dari TKIT Robani ini. Saya selaku kepala sekolah dari TKIT Robani menyampaikan terima kasih banyak kepada semua para guru-guru, calon guru penggerak dari TKIT Robani. Guru penggerak adalah suatu sarana bagi kita semuanya sebagai seorang pendidik. Tentunya dengan adanya kita ada program pemerintah sebagai guru penggerak, kita sebagai pendidik tentunya dituntut kualitas dari diri kita pribadi dan juga pengembangan dari seorang pendidik. Bagaimana kita mengembangkan profesionalitas kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang tentunya di era sekarang ini sangat-sangat dibutuhkan. Kita harus senantiasa bergerak maju, gak boleh bergeraknya mundur. Kalau bergerak mundur nanti kita akan terlibas oleh zaman-zaman yang akan kita lalui. Anak-anak didik kita yang sekarang diamanahkan kepada kita tentunya 10 tahun mendatang atau 20 tahun mendatang, mereka inilah calon-calon generasi penerus bangsa, calon pemimpin masa depan Indonesia. Kita sebagai pendidik tentunya merasa bangga ikut andil dalam mendidik calon-calon generasi penerus bangsa. Di usia emasnya di TKIT Robani ini kita diamanai luar biasa banyaknya anak-anak usia dini dengan beragamnya potensi yang dimiliki putra-putri kita, latar belakang yang dimiliki putra-putri kita, dan tentunya tidak luput nanti di masa era yang akan datang mereka akan dijadikan seorang pemimpin kita sebagai pendidik. Tentunya dituntut juga profesionalitas kita. Bagaimana kita bisa mengembangkan profesionalitas kita? Salah satu caranya pemerintah pusat Kemendikbudristek memberikan fasilitasi kepada kita untuk menjadi seorang guru penggerak. Kesempatan ini tentunya tidak datang dua kali. Kita sebagai pendidik diberikan kesempatan peluang bagaimana kita bisa mengupdate tentang keilmuan kita terkait pendidikan di masa sekarang. Tentunya sebagai pendidik kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu dari sekolah, dari khususnya lembaga kita TKIT Robani, saya sebagai kepala sekolah dan juga stakeholder yang ada di satuan ini, dan tentunya teman-teman sejawat kita yang ada hadir pada hari ini,
juga mensupport semua kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh teman-teman kita dari guru penggerak ini, yang tentunya harapan besarnya dari lembaga sendiri, saya selaku kepala sekolah berharap teman-teman yang akan menjadi calon guru-guru penggerak ini memberikan warna baru, memberikan edukasi baru kepada satuan ini, dan tentunya akan berimbas di satuan-satuan di sekitar sini, dan tentunya merupakan salah satu yang namanya modal awal nih. Modal awal sebagai suatu lembaga pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, pendidikan yang berkualitas, tentunya pendidikan yang harapan besarnya nanti orang-orang ataupun pangsa pasar kita dari wali-wali murid akan memilih lembaga kita TKIT Robani menjadi lembaga yang akan dijadikan partner mendidik putra-putrinya untuk dididik di lembaga ini dengan menggunakan jasa-jasa kita. Kayaknya sekarang ini sudah tidak tabu lagi ya. Kita sebagai pendidik ini adalah juga dituntut entrepreneur kita. Bagaimana kewirausahaan kita? Kita adalah pendidik sebagai pelayan jasa kepada wali murid. Saat kita mampu memberikan pelayanan atau jasa kita kepada wali murid itu dengan sepenuh hati, dengan kualitas yang luar biasa, dan tentunya dari kualitas itu diakui oleh masyarakat sekitar, tidak menutup kemungkinan imbas dari adanya guru-guru penggerak ini akan memberikan dampak yang positif, dampak yang luar biasa bagi satuan pendidikan kita TKIT Robani yang akan dijadikan salah satu lembaga pendidikan yang diminati, yang menjadi rujukan, dan ya harapan besarnya menjadi lembaga yang akan lebih berkembang lagi dengan adanya potensi-potensi yang dimiliki oleh pendidik-pendidik yang ada di TKIT Robani ini. Seluruh stakeholder, mulai dari paguyuban wali murid kita, dari teman sejawat kita, dari kepala sekolah kita, dan juga dari yayasan kita yang tidak dapat kita tinggalkan. Semua stakeholder yang ada di satuan TKIT Robani ini sangat mendukung sekali adanya program sekolah guru penggerak ini. Calon-calon guru penggerak ini nanti ke depannya harapannya akan memberikan warna-warna baru, pendidikan baru, ilmu-ilmu baru yang terus bergerak mengikuti perkembangan zaman yang akan diaplikasikan, yang akan kita laksanakan di kepada anak-anak didik kita yang saat ini kebetulan kita sudah mempunyai ladang dakwah, misalnya ladang ladang untuk mendidiknya itu sudah ada. Kita tidak lagi memikirkan bagaimana kita mencari murid. Sekarang di TKIT Robani sudah sejauh itu. Ini adalah prestasi yang luar biasa bagi TKIT Robani. Dengan adanya modal awal ini, kita sudah mempunyai jumlah siswa yang banyak. Tentunya harus kita imbangi, harus kita tingkatkan pengembangan profesionalitas pendidik-pendidik kita ini di era zaman sekarang ini dengan keilmuan-keilmuan yang terupdate. Tentunya zaman sekarang tidak lagi kita sebagai pendidik namanya lembar kerja sudah tidak boleh lagi kita berikan kepada anak-anak. Itu kalaupun terpaksa kita menggunakan lembar kerja pun harus sangat diminimalis sekali. Maka dari itu tuntutan dari seorang guru penggerak ini tentunya akan memberikan nuansa baru nanti bagaimana sih pembelajaran itu menjadi lebih efektif, anak lebih tertarik,
bermanfaat, tidak bosan, dan pembelajaran yang ada di kelas yang kita selenggarakan itu menjadi lebih hidup. Itulah tuntutan dari sekolah sebagai guru penggerak. Maka dari itu besar harapan dari Satuan Pendidikan TKI Terobani dengan adanya kegiatan hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang akan kita terima dari teman-teman calon guru-guru penggerak ini, tentunya akan berdampak yang positif juga bagi satuan pendidikan ini. Sungguh hal ini ada ilmu baru yang harus kita pelajari, bagaimana membudayakan budaya positif di satuan lembaga ini yang akhir endingnya dapat kita aplikasikan dalam keseharian kita di lembaga ini, yang pada intinya kita menjadi satuan pendidikan yang lebih berkualitas, satuan pendidikan yang lebih bermutu. Alhamdulillah kita sudah didukung dengan adanya penilaian akreditasi kita, yaitu penilaian A. Dengan kita mempunyai modal ini, kita tingkatkan lagi setiap tahun. Tentunya dari para pendidik-pendidik yang ada di TKI Terobani ini, diharapkan ada sebuah progres, ada sebuah inovasi yang bisa kita terapkan di satuan lembaga ini, yang harapan besar ke depannya lembaga satuan TKI Terobani akan menjadi lembaga yang bisa memberikan warna baru di dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Madiun, harapan besarnya. Maka dari itu, mari kita dukung bersama kegiatan hari ini terkait kegiatan diseminasi budaya positif yang akan diberikan oleh teman-teman dari calon guru-guru penggerak kita. Kita sebagai teman-teman sejawat tak luput dari ada imbas yang bisa kita ambil positifnya. Dalam hal ini budaya-budaya positif yang akan kita terapkan di satuan lembaga ini tentunya akan dapat kita aplikasikan secara bersama-sama, tanpa adanya dukungan, tanpa adanya kerjasama dari semua stakeholder yang ada di satuan ini. Budaya-budaya yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh teman-teman kita calon-calon guru penggerak ini tidak akan ada apa-apanya. Kita sebagai stakeholder yang ada di satuan ini harus bergandengan tangan, bersatu bahu membahu, bagaimana kita bisa mewujudkan bersama adanya budaya positif ini, sehingga budaya positif yang akan dilaksanakan di satuan ini tentunya bisa terlaksana dengan semaksimal mungkin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pembukaan acara pada kesempatan hari ini terkait dengan pembukaan acara diseminasi budaya positif di TKI Terobani yang akan dilakukan oleh teman-teman kita dari calon guru-guru penggerak kita yang luar biasa. Secara resmi kegiatan pembukaan saya mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan awal dari Satuan Lembaga TKI Terobani. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah,
pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir dalam acara pengimbasan dari saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dalam acara diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan kepada teman-teman semua, teman sejawat yang ada di TKIT Robani Dolombo. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini nama saya Umrohatin Alfiah, CDP angkatan 9 dari Kabupaten Madiun. Ditugaskan dari Satuan Pendidikan TKIT Robani Dolombo. Alhamdulillah saya memasuki modul yang ke 1.4. Di situ saya akan pengimbasan tentang diseminasi budaya positif untuk sekolah kita. Langsung saja di sini budaya positif itu apa? Semoga teman-teman nanti berkenan memberikan masukan, memberikan tanggapan yang positif untuk tugas saya. Langsung saja di sini budaya positif. Nah, di sini budaya positif itu apa? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Tentunya kita sebagai pendidik menginginkan anak didik kita belajar tentang budaya positif. Budaya positif di sini sangat penting, yaitu untuk mewujudkan nilai-nilai dan keyakinan universal yang nantinya kita terapkan di sekolah. Selanjutnya, next. Budaya positif meliputi ada 5, yaitu yang pertama perubahan paradigma stimulus respon, yang kedua konsep disiplin positif, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat pemenuhan 5 dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, yang keenam segitiga restitusi. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan budaya positif yang kelima ini, yang ada 6 ini. Selanjutnya, next. Nah, di sini pemahaman budaya positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Di sini kita di TKIT Robani sebagai pondasi awal, sebagai pondasi awal di dunia di satuan pendidikan, yang dimana kita membersamai anak-anak dari usia 2 sampai 5 tahun. Di situ pondasi dasar bisa terbentuknya budaya positif. Nah, untuk membentuk kontrol diri anak, membentuk kepercayaan diri anak. Selanjutnya, next. Nah, yang kedua tadi pemahaman konsep nilai kebajikan. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas bertujuan mengacu pada nilai prinsip mulia yang dianut seseorang. Setiap insan manusia, setiap manusia tumbuh ada nilai kebajikan yang ada di dirinya. Nah, di sini kita nanti mewujudkannya atau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ nanti kita pupuk dari sejak dini, kalau di TK mungkin seperti itu. Selanjutnya,
pemahaman konsep posisi kontrol. Posisi kontrol guru kita sebagai pendidik mempunyai beberapa posisi kontrol. Di sini posisi kontrol ada yang pertama, posisi kontrol pemberi hukuman. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Yang selanjutnya, posisi kontrol pemantau dan posisi kontrol manajer. Nah, posisi kontrol hukuman, kita sebagai pendidik pemberi hukuman itu berarti kita melakukan hukuman kepada anak-anak yang melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, seperti itu. Jadi posisi kita itu langsung sebagai penghukum, tidak menerima alasan apapun untuk anak yang melanggar terhadap peraturan yang sudah kita buat, baik di sekolah ataupun di kelas. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Di sini kita sebagai pendidik membuat rasa bersalah itu apa? Nah, membuat rasa bersalah itu kita menekankan kepada anak, bukan menekankan, kita memposisikan untuk anak itu merasa bersalah ketika sudah melakukan suatu pelanggaran, baik pelanggaran yang ada di sekolah maupun lingkup kecil yang ada di kelas. Nah, seperti itu. Contohnya apa? Seandainya kalau di TK kita mungkin anak-anak ada yang bertengkar. Nah, di situ kita tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Nah, di situ tugas kita memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kita memberi pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak melalui pendekatan-pendekatan. Nanti anak-anak itu ada yang merasa bersalah. Nah, di situ anak-anak mulai mengaku tadi apa yang sudah dilakukan, tadi yang harus apa yang dilakukan selanjutnya. Mungkin seperti itu. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Nah, di sini mungkin dari dulu kita sebagai pendidik, apalagi di PAUD, tahunya itu kita sebagai teman. Kita sebagai temannya anak-anak, kita sebagai temannya wali murid, sebagai temannya pokoknya yang seluruh warga yang ada di sekolah. Nah, di situ kita dari hati ke hati mungkin kalau untuk TK, mungkin seperti itu. Dari dulu pemahaman kita seperti itu. Yang ketiga, yang keempat, kita sebagai posisi kontrol pemantau. Nah, di sini kita memposisikan diri sebagai pemantau. Jadi, jika ada sesuatu baik yang benar ataupun salah, kita harus memantaunya. Nah, memantaunya di sini kita melakukan, nanti di belakang ada namanya restitusi kelas, restitusi sekolah. Nah, di situ kita sebagai pemantau, jadi kita mempunyai data-data bagaimana kejadian ini, bagaimana kejadian ini dan kejadian ini. Nah, mungkin seperti itu. Yang selanjutnya posisi kontrol manajer. Nah, di sini posisi kontrol manajer itu menurut saya yang baru bagi saya juga, yang saya pelajari di guru penggerak ini. Posisi kontrol manajer ini meliputi, dari pemahaman saya, meliputi semua posisi kontrol yang ada di sini. Juga bisa posisi kontrol hukuman, pembuat rasa bersalah, posisi kontrol teman, dan posisi pemantau. Nah, di sini posisi kontrol manajer itu meliputi semuanya. Jadi kita bisa berada di posisi mana saja jika kita menempatkan diri kita sebagai posisi kontrol manajer. Nah, mungkin seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Oh, sepertinya sampul. Oke. Selanjutnya, nah, ini kok ada pertanyaan? Ya, ini pertanyaan yang saya ambil dari koneksi antar materi saya, yaitu perubahan apa yang terjadi setelah
setelah saya mempelajari modul ini. Nah, di sini tidak hanya modul ini yang saya pelajari, yang saya pelajari di guru penggerak ya banyak sekali. Yang pertama, saya lebih mampu menahan emosi saya ketika menghadapi anak yang melakukan tindakan tidak disiplin. Saya mencoba memposisikan diri saya pada posisi mereka dengan memahami motivasi yang timbul dan mendorong serta mengubah perilaku tersebut menjadi budaya positif. Nah, mungkin ini yang amat sangat saya dapat dari modul ini, dari pelajaran ini, yaitu budaya positif. Saya yang dulunya emosi jika ada anak yang bertengkar, mungkin ada yang melanggar peraturan, melanggar keyakinan kelas. Nah, saya emosinya dulu, saya sebagai posisi kontrol pemberi hukuman. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya mencoba memposisikan saya sebagai posisi kontrol manajer tadi. Nah, dan saya lebih menahan emosi ketika menghadapi anak-anak yang melakukan tindakan tidak disiplin. Caranya seperti apa, Ustazah? Nah, caranya seperti tadi. Saya memposisikan sebagai posisi kontrol manager. Nah, dengan melakukan nanti restitusi kelas. Nah, seperti itu. Ini selanjutnya, next. Nah, ini tadi ditanyakan juga perasaan-perasaan saya ketika mengalami hal tersebut. Yang pertama, saya merasa tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, saya mencoba di sini terus belajar memposisikan diri saya sebagai posisi kontrol manajer dalam melakukan segitiga restitusi. Karena dengan menempatkan diri saya sebagai posisi kontrol manager, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid dalam menemukan solusi permasalahannya. Nah, di sini nanti ini pengimbasan dari budaya positif tadi. Nah, yang pertama, saya memposisikan diri saya sebagai kontrol manager. Nanti di mana anak-anak itu diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid dalam menemukan solusi permasalahannya. Jadi anak-anak nanti di TK mungkin sulit deh penerapannya kalau anak-anak itu bisa menemukan solusi permasalahannya. Tetapi kemarin di modul 1.4 di tugas demonstrasi, nah saya mencoba melakukan skenario, yang sesuai dengan tugas saya LMS, di mana ketika anak sedang bertengkar, dua anak sedang bertengkar, ya, itu mereka menyadari yang pertama bisa melakukan segitiga restitusi. Yang pertama segitiga restitusi, anak merasa bersalah, kita menanyakan apa alasannya. Lalu yang keempat, kita menekankan lagi keyakinan kelasnya. Nah, di situ anak bisa memposisikan, oh ternyata aku salah, Nah, kalau kamu salah, lalu bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Nah, yang pertama aku harus minta maaf, Yang kedua, aku harus bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan tadi. Nah, ternyata bisa teman-teman, saya terapkan di kelas dengan anak usia dini. Mungkin kalau untuk di usia yang lebih dewasa mungkin lebih bisa sesuai dengan segitiga restitusi. Kalau di TK mungkin masih ustazah itu memancing dengan hal-hal yang kata-kata yang memancing anak untuk bisa merasa bersalah, untuk meminta maaf. Nah, mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya next. Nah, di sini ditanyakan juga lagi,
perasaan saya sebelum dan sesudah mempelajari modul ini. Sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Seperti yang sudah saya aturkan tadi, dari dulu mungkin kita memposisikan diri kita sebagai teman ya. Kita temannya anak-anak, kita membersamai anak-anak. Anak-anak itu harus merdeka, ya benar, anak-anak itu harus merdeka. Tetapi ternyata itu kurang untuk anak-anak kita. Mereka tidak hanya butuh teman, tetapi juga butuh kontrol seorang manajer ya, untuk memecahkan masalah. Jadi anak itu bisa berpikir kritis, bagaimana bisa memecahkan masalah, mencari solusi dengan solusi yang baik, yang benar, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan segitiga restitusi, mungkin seperti itu. Nah, saat itu perasaan saya benar dan dengan tindakan saya yang saya berikan kepada murid. Tetapi setelah saya mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, dan saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawab saat memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi posisi kontrol manajer itu nanti kita membuat rasa bersalah, kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, dan nanti ending akhirnya anak-anak itu bisa mempertanggungjawabkan dan memperbaiki kesalahannya sendiri. Nah, seperti itu. Next. Nah, ini tadi segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keadilan. Menstabilkan identitas di sini kita menanyakan kepada anak perbuatan yang telah anak itu lakukan itu benar atau salah. Nah, di sini anak akan berpikir, aku tadi benar apa salah ya. Nah, di sini kita dengan memancing pertanyaan-pertanyaan romantik untuk anak-anak. Nah, seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan. Validasi tindakan itu kita menanyakan alasannya, kenapa kamu melakukan seperti itu. Nah, contohnya tadi kemarin saya melakukan diseminasi demonstrasi yang sudah saya buat skenario. Ada anak itu sedang bertengkar, dua anak sedang bertengkar. Adiba mematahkan pensilnya Akila. Nah, dengan sengaja maupun tidak sengaja. Nah, di situ Akila terus nangis. Nah, setelah itu saya menanyakan, menstabilkan identitas kepada Adiba. Apa yang kamu lakukan tadi? Benar apa salah? Nah, di situ Adiba bisa menjelaskan, ya saya salah. Lalu yang kedua, saya melakukan validasi tindakan. Kenapa alasanmu kok kamu melakukan seperti itu? Nah, dia juga menjawab, gak apa-apa aku pengen aku ditinggal loh Akila tadi mengerjakannya cepat, aku ditinggal yo pensilnya tak patahkan. Nah, seperti itu. Terus respon kita seperti apa? Di situ kita diam dulu. Nah, kita mencermati, berarti validasi tindakannya seperti ini. Yang ketiga, baru kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas kita ingatkan lagi kepada anak tadi, perbuatan kamu benar apa salah, alasannya apa. Nah, sekarang temannya nangis, apa yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nah, ya yang pertama aku harus meminta maaf. Yang kedua, aku harus bertanggung jawab. Nah, tadi pensilnya tak patahkan, jadi aku harus bertanggung jawab. Aku mau merauti pensilnya Akila. Nah, seperti itu. Nah, di sini tidak ada paksaan, tidak ada pemberi hukuman. Salah jika saya melakukan hukuman. Adiba dihukum, nulisnya ditambahi berapa? Tidak seperti itu. Tetapi kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas kita, yaitu mau bertanggung jawab tentang apa yang sudah kita lakukan.
yang sudah mereka lakukan. Nah, seperti itu. Di situ kita banyak belajar, anak-anak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Yang kedua, ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kita sebagai guru bisa melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, seperti itu. Next. Nah, ini tadi mungkin dokumentasinya sedikit ya. Videonya tidak bisa saya tampilkan, tetapi ceritanya seperti yang saya ceritakan tadi. Ada pemainnya, ada Akila, ada Arjiba, dan keduanya sekarang berteman lagi. Jika anak-anak itu nggak ada, kita beruntung sebagai guru di satuan pendidikan PAUD. Anak-anak itu setelah bertengkar, mereka harus lali, besok harus lali. Kecuali kalau di tingkat yang lebih tinggi, SMP mungkin, kalau SD bisa mengcover kita. Kalau SMP, SMA mungkin ada rasa tidak terima. Nah, di situ posisi kontrol guru sebagai manajer itu amat sangat berpengaruh. Nah, bagaimana membuat anak itu terus tidak merasa benci, terus dendam. Nah, mungkin banyak kejadian-kejadian seperti itu. Kalau di TK bisa kita lihat teman-teman ya, setelah tadi nangis, berdua itu nangis, bertengkar, terus berpelukan lagi, pulang besok sudah lupa lagi. Nah, seperti itu. Mungkin next. Nah, hal-hal yang penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif. Hal yang penting menurut saya dalam menciptakan budaya positif adalah kerjasama yang baik antar warga sekolah dan lingkungan sekolah. Kerjasama dengan warga sekolah dalam menunjukkan nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif di sekolah. Nah, tadi seperti yang sudah diprologi oleh Bu Kepala Sekolah, nah, semua kegiatan yang ada di sekolah ini tidak dapat berjalan dengan lancar jika tidak ada kerjasama antara semua warga sekolah, stakeholder yang ada di sekolah, yaitu guru, teman sejawat, kepala sekolah, lalu wali murid. Nah, kalau kita wali murid, terus anak-anak itu juga merupakan warga sekolah. Nah, warga sekolah. Nah, jadi kerjasama yang baik antara warga sekolah dan lingkungan sekolah itu sangat penting untuk menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, selanjutnya, nah, sekian dari saya tadi yang sudah saya sampaikan tentang budaya positif. Ada restitusi kelas, ada keyakinan kelas. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, semoga nanti ilmu yang saya dapatkan bermanfaat untuk saya sendiri, untuk teman-teman sejawat, dan untuk sekolah kita. Di sini saya tidak untuk menggurui ya teman-teman, tapi untuk berbagi ilmu. Nah, seperti itu mungkin. Terima kasih atas waktunya hari ini. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.